والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qad dhalla fil qadari ta'ifatani, dan sungguh telah tersesat dalam masalah takdir ini dua golongan atau dua kelompok. Ihdahuma, salah satu dari keduanya adalah kelompok atau golongan al-jabriyatu, kelompok atau golongan al-jabriyah. Alladzina qalu, yang mana mereka mengatakan innal abda mujbarun ala amalihi, bahwasanya hamba itu dipaksa atas amalannya. Walaysa lahu fihi iradatun wala kudratun, dan hamba itu tidak memiliki pada amalan tersebut iradah, kehendak, dan juga tidak memiliki kudrah, kemampuan. Ini pemahaman Jabriyah. Mereka mengatakan bahwasanya hamba itu tidak memiliki iradah dan tidak memiliki kudrah. Jadi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang hamba itu tidak memiliki iradah dan kudrah. Ats-tsaniyatu, kelompok yang kedua yang menyimpang dalam masalah takdir adalah al-qadariyatu, yaitu kelompok qadariyah. Alladzina qalu, yang mereka mengatakan innal abda mustaqillun bi amalihi. Ya, adapun yang cetakan ana tu bi ilmihi, ya kemungkinan itu salah cetak, itu bi amalihi, karena memang amal dan ilmu itu berdekatan, ya tulisannya berdekatan. Mereka mengatakan innal abda mustaqillun bi amalihi, sesungguhnya hamba itu bersendirian dengan amalnya. Fil iradati wal kudrati, baik dalam iradah, kehendak, maupun kudrah. Walaysa limasyiatillahi ta'ala wa kudratihi fihi atharun, dan kehendak Allah dan juga kudrah Allah itu tidak memiliki dalam amal tersebut athar. Jadi amal seorang hamba itu murni dari kehendak dan kudrah hamba, tidak ada kaitannya dan tidak ada pengaruhnya dari kehendak Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kelompok ini adalah dua kelompok yang bertentangan dalam masalah takdir. Yang satu menyatakan hamba itu dipaksa, tidak punya iradah dan tidak punya kudrah, sedangkan golongan qadariyah menafikan takdir. Ya, bahwasanya amalan hamba itu murni dari kehendak dan kudrah hamba. Ya, tidak ada pengaruh atau kemudian tidak terkait dengan kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas kebatilannya. Karena yang benar dalam permasalahan ini adalah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya hamba itu memiliki iradah dan kudrah, akan tetapi iradah dan kudrah hamba di bawah kehendak Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalil-dalilnya telah lewat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa raddu ala at-taifatil ula al-jabriyati, dan bantahan untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok al-jabriyah bisyar'i wal waqi'i, itu dengan syariat dan juga kenyataan, ya. Amma syar'u, adapun secara syar'i, fa innallaha ta'ala athbata lil abdi iradatan wa masyiatan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan hamba itu memiliki iradah, kehendak, dan masyiah. Wa adhafa al-amala ilaihi, dan Allah
menyandarkan amalan itu kepada hamba. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 152, minkum may yuridud dunya. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Ya. Menginginkan dunia. Man yuridud dunya. Menunjukkan hamba itu memiliki iradah. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah al-haq itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang berkehendak maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang hendak maka hendaklah dia kufur. Nah, ini juga penetapan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap masyiatul abdi, ya. Masyiah seorang hamba. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang zalim itu neraka yang mana meliputi mereka gejolaknya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 46, man amila salihah falinafsi. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh maka itu untuk dirinya. Dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala atas amalan saleh tersebut. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, maka kejelekan itu akan menimpa dirinya. Dia mendapatkan siksa, mendapatkan hukuman pada dirinya. Wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid. Ya, dan tidaklah Rabbmu itu menzalimi hamba. Kemudian wa ammal waqi'u, adapun secara kenyataan, ya, realita, fa inna kulla insanin ya'lamul farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyati, maka sesungguhnya setiap manusia mengetahui perbedaan antara perbuatan-perbuatannya yang ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang dia bisa memilih, allati yaf'aluha, yang dia lakukan bi iradatihi, dengan kehendaknya. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, minum, wal bai'i, menjual, wasyira'i, membeli. Ya, dia tahu. Dan perbuatan-perbuatan ini tadi dengan kehendaknya. Wa baina ma yaqa'u alaihi, dan perbedaan antara apa yang terjadi padanya, yaitu perbuatan yang terjadi padanya bi ghairi iradatihi, tanpa kehendaknya, tanpa iradah darinya. Kal irti'ashi minal huma, ya, seperti gemetar karena demam, ya. Irti'ash itu gemetar atau menggigil karena demam, ya. Wasukuti minas sathi, dan juga jatuh dari tempat yang tinggi. Fahuwa fil awal, maka dia dalam keadaan yang pertama tadi, fa'ilun mukhtarun bi iradatihi, ya, maka dia itu melakukan, ya, dia memilih dengan kehendaknya, min ghairi jabrin, tanpa dipaksa. Makan, minum, ya, itu muncul dari kehendaknya. Yang kemudian ketika makan pun dia bisa memilih mau makan nasi atau makan yang lainnya, itu dari kehendaknya. Tidak kemudian dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa mengelak, tidak demikian. Wa fitsani, dan pada yang kedua, ya, pada yang kedua ghairu muhtarin. Nah, dalam keadaan misalnya tadi gemetar atau menggigil, dia jatuh dari tempat yang tinggi, maka perbuatan tersebut itu ghairu muhtarin. Itu terjadi tanpa kemudian dia bisa memilih. Wala murida atau wala muridun lima waqa alaihi, dan dia pun tidak menginginkan apa yang terjadi padanya. Baik, ini secara kenyataan itu menunjukkan bahwasanya adanya iradah pada hamba. Baik, kemudian waraddu ala at-taifatis tsaniyati, dan bantahan untuk kelompok yang kedua, al-qadariyati, yaitu kelompok qadariyah, bisyar'i wal aqli, bantahannya dengan syariat dan akal. Ya, dalil secara syar'i dan juga secara akal.
Amma syar'u, adapun secara syar'i, fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai'. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Wa kullu syai'in kainun bimasyiatihi. Dan segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fi kitabihi. Dan sungguh Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya. Anna af'alal ibadi. Bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba. Taqa'u bimasyiatihi. Terjadi dengan kehendak Allah. Faqala ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 253. Walau sya'allah maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Kalau seandainya Allah berkehendak, orang-orang yang setelah mereka itu tidak akan berperang, ya, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Maka di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Walau syaa Allah maktatalu, kalau seandainya Allah berkehendak mereka tidak berperang. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, ini jelas dalam ayat-ayat ini Allah menetapkan adanya masyiah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iradah makhluk, iradah hamba itu di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala. Masyiah makhluk itu di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau seandainya kami berkehendak, niscaya kami datangkan kepada setiap jiwa itu petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan tetapi telah tetap, ya, ketetapan dari kami, niscaya kami akan memenuhi jahannam, ya, dengan jin dan manusia semuanya. Kemudian wa ammal aklu, adapun secara akal, fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Maka sesungguhnya alam semesta itu seluruhnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu min hadzal kauni, dan insan manusia itu termasuk dari alam semesta ini. Karena yang selain Allah itu adalah alam. Fa huwa mamlukun lillahi ta'ala. Maka ya manusia itu tadi itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia milik Allah taala. Wala yumkinu lil mamluki, maka tidak mungkin bagi yang dikuasai, ya, ayyatasarrafa fi mulkil maliki, untuk berbuat, ya, di dalam kekuasaan al-malik sang penguasa, illa biiznihi wa masyiatihi, kecuali dengan izinnya dan masyiahnya. Naam. Baik, kemudian kita masuk dalam pembahasan terakhir dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah ahdaful aqidati al-islamiyyati, yaitu tujuan dari akidah Islamiyah. Al-hadafu lughatan, al-hadaf, kalau ahdaf itu jamak, mufradnya al-hadaf. Lughatan secara bahasa yutlaku ala ma'anin, itu digunakan dengan beberapa makna. Ya, dia memiliki beberapa makna. Minha, diantaranya al-gharadu, itu tujuan atau sasaran, yunsobu, yang ditancapkan, liyurma ilaihi, untuk kemudian dilempar. Wa kullu syai'in maksudin, dan juga al-hadaf itu maknanya segala sesuatu yang dimaksud. Wa kullu syai'in maksudin, segala sesuatu yang dimaksud. Wa ahdaful aqidati al-islamiyati, tujuan dari akidah Islamiyah, yaitu maqasiduha, maksud-maksudnya, wa ghayatuha an-nabilatu, yaitu tujuan-tujuan akidah Islamiyah yang mulia. Al-mutarattibatu, ya, yang berakibat alat tamassuki biha, yang merupakan akibat alat tamassuki biha, akibat dari berpegang teguh dengan akidah Islam. Nah, jadi pembahasannya adalah tujuan, yaitu maksud
ataupun tujuan yang mulia dari berpegang teguh dengan akidah Islam. Wahia katsiratun mutanawwi'atun, dan tujuan dari akidah Islam itu banyak bermacam-macam. Faminha, maka diantaranya awalan, yang pertama, ikhlasun niyati, yaitu mengikhlaskan niat, ya. Wal ibadatu lillahi ta'ala wahda, dan juga beribadah kepada Allah satu-satunya. Li'annahu al-khaliqu la syarika lahu, karena sesungguhnya Allah dialah al-khaliq, tidak ada sekutu baginya. Fawajaba ayyakun al-qasdu, maka wajib untuk al-qasdu, maksud ataupun tujuan, wal ibadatu, dan ibadah, lahu wahdahu, diperuntukkan hanya untuk Allah satu-satunya. Tsanian, yang kedua, tahrirul aqli, ya, membebaskan akal, wal fikri, dan pemikiran, minat takhabbuti al-fawdawiyyi, dari kerancuan yang kacau, an-nasyi'i, yang muncul, an khuluwil qalbi min hadhil aqidati, yang muncul dari kosongnya hati dari akidah ini. Lianna man khala qalbuhu minha, karena sesungguhnya barang siapa yang hatinya kosong dari akidah Islamiyah, fahuwa, maka dia imma farighul qalbi, bisa jadi dia adalah orang yang kosong hatinya, min kulli aqidatin, dari seluruh akidah, ya, wa abidun lil madatil hissiyati faqat, dan dia itu penyembah materi saja. Wa imma mutakhabbitun fi dolalatil aqaidi, dan bisa jadi juga ya ketika dia kosong hatinya dari akidah Islamiyah, dia itu adalah orang yang mutakhabbit, yang dia itu berada dalam ombang-ambing dalam kesesatan, ya, terombang-ambing dalam kesesatan akidah, wal hurafati, dan juga hurafat, ya, terombang-ambing dalam kesesatan akidah dan hurafat. Tsalitsan, yang ketiga, ar-rahatu an-nafsiyatu wal fikriyatu, yaitu ketentraman jiwa dan juga pikiran. Fala qalaqa fin nafsi, maka tidak ada kegelisahan dalam jiwa, wala ittiraba fil fikri, dan tidak ada kegoncangan dalam pikiran. Lianna hadhil aqidata, karena akidah ini tasilul mu'mina bi khaliqihi, itu menghubungkan mukmin dengan khaliqnya, dengan penciptanya. Fayardha bihi rabban mudabbiran, maka seorang mukmin pun ridho, ya, kepada Allah sebagai Rabb yang mengatur, wa hakiman musyari'an, sebagai hakim yang menetapkan syariat, fayatma'innu qalbuhu biqadarihi, maka hatinya pun tenang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yansyarihu, ya, dan juga lapang sadruhu, dadanya, lil Islam, ya, lapang dadanya untuk Islam. Fala yabghi anhu badila, maka dia pun tidak mencari dari Islam itu pengganti. Kemudian rabi'an, yang keempat, salamatul qasdi wal amali, yaitu selamatnya maksud, tujuan ataupun niat, wal amali, dan juga amal, minal inhirafi, dari penyimpangan fi ibadatillahi ta'ala, dalam beribadah kepada Allah ta'ala, au muamalatil makhluqin, atau penyimpangan dalam bermuamalah kepada makhluk. Lianna min ususiha, dikarenakan di antara ususiha, pondasi dasar dari akidah Islamiyah, al-imanu bir rusuli, beriman kepada para rasul, al-mutadamminu, ya, li'anna min ususiha al-imana, ya, bukan al-imanu, li'anna min ususiha al-imana birrusuli, karena dia isim anna, karena di antara dasar-dasar dari akidah Islamiyah al-imana birrusuli, beriman kepada para rasul, al-mutadammina, yang mengandung littiba'i tariqatihim, ya, yang mana keimanan kepada rasul itu mengandung ittiba, ya, dengan jalan mereka, dzatis salamati, yang jalan tersebut memiliki keselamatan, fil qasdi wal amali, dalam maksud dan amalan. Kemudian khamisan, yang kelima,
al-hazmu wal jiddu fil umuri, keteguhan dan kesungguhan dalam perkara, bihaitsu la yufawwitu fursatan, di mana dia tidak meluputkan satu kesempatan, lil amali salihi, untuk beramal soleh, illa istaghallaha fihi, kecuali dia gunakan kesempatan tersebut dalam amalan soleh, rajaan li thawabi, dalam rangka mengharapkan pahala, wala yara mauqi'a itsmin, dan tidaklah dia melihat satu tempat yang menjatuhkan ke dalam dosa, illa ibta'ada anhu, melainkan dia menjauh darinya, khaufan minal iqabi, karena takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala, li'anna min ususiha, karena sesungguhnya di antara dasar dari akidah Islamiyah al-imana bil ba'thi wal jazai 'alal a'mali, beriman kepada kebangkitan dan pembalasan atas amalan-amalan. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi masing-masing manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan dikarenakan apa yang mereka amalkan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Rabbmu tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Wa qad hadza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-ghayati, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi atas tujuan ini fi qaulihi, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, al-mu'minul qawiyyu khair, orang yang beriman yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi, dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mukmin yang lemah, wa fi kulli khairun, dan pada masing-masing ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah pada perkara yang memberi manfaat kepadamu, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah, wa in asabaka syai'un fala taqul, dan jikalau menimpamu sesuatu maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, kalau seandainya aku melakukan demikian maka pasti demikian dan demikian. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, apa yang Allah takdirkan dan Allah kehendaki, fa'ala, Allah lakukan, maka pasti terjadi apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki, fa inna lau, karena ucapan lau, taftahu amala syaitani, itu membuka amalan syaitan. Kemudian sadisan, yang keenam, takwinu ummatin qawiyatin, itu membentuk umat yang kuat, tabdhulu kulla ghalin wa rakhisin fi tathbiti diniha, yang mengerahkan setiap yang mahal dan yang murah dalam mengokohkan agamanya, wa tautidi da'aimihi, dan juga mengokohkan tonggak-tonggak agamanya, ghaira mubaliyatin, tidak peduli, bima yusibuha fi sabili dzalika, tidak peduli kepada apa yang akan menimpanya di jalan tersebut. Wa fi hadza yaqulu Allah Ta'ala, dan dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, wajahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Disebutkan dalam ayat ini orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kemudian tidak ragu, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Sabi'an, yang ketujuh, al-wusulu ila sa'adatid dunya wal akhirati, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat, bi islahil afradi wal jamaati, dengan memperbaiki pribadi-pribadi dan juga jamaat masyarakat, wa nailut thawabi wal makramati, dan juga memperoleh pahala dan juga kemuliaan. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan tentang hal tersebut Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila shaliha, barang siapa yang melakukan amalan yang saleh, min dzakarin aw untha,
baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadhihi ba'du ahdafil aqidati al-islamiyyati, ini adalah sebagian dari tujuan akidah Islamiyah. Narjullaha ta'ala ayyuhaqqiqaha lana, kita mengharap kepada Allah agar Allah mewujudkan tujuan tersebut bagi kita, wali jami'il muslimina, dan bagi seluruh kaum muslimin. Innahu jawadun karim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah, selesai pembacaan kitab Nubzah fil Aqidah al-Islamiyah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga mudah-mudahan bisa membantu kita dalam mempraktekkan atau belajar membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.